Ini dia pertandingan calon lawan Indonesia di final. Calon lawan timnas Malaysia versus Thailand di semifinal Piala AFF 2022. Tadi yang menang siapa? Malaysia. Berapa? 1-0. 1-0. Secara permainan gimana? Apakah mengalahkan Thailand ini salah satu kandidat loh nih? Gimana? Digadang-gadang ternyata Thailand bisa dikalahkan juga. Ya, kalau dilihat permainannya sih Malaysia udah kelihatan ya di bawah Kim Pan-gun ini lebih tertata ya, permainan terorganisir secara pressing, secara cara menyerangnya. Tadi kita lihat Thailand juga mainnya agak tertekan juga ya dengan permainan Malaysia kayak Thailand gitu bisa ya. tertekan. Ya makanya hebat kan. Walaupun punya beberapa peluang tapi Malaysia juga open play ya, nggak kayak Indonesia waktu lawan Thailand kan lebih mengandalkan counter attack ya. Kalau Malaysia meladeni main terbuka, jadi itu salah satu poin lebih di laga ini Malaysia. Bisa kali ini derby Melayu. Iya. Bisa. Di tempat ketiga. Oh, enggak ada. Di final berarti. Final. Gimana, Zak? Malaysia, Zak? Bus. Wartawan. Kalau Thailand gimana Thailand? Secara permainan Thailand secara mengejutkan bisa keok. Tadi cukup kaget ya di menit 11 golnya Malaysia tadi kan. Nah, terus yang babak kedua Malaysia ngegolin lagi Mas, cuma dianulir wasit. Kenapa Karena begini? Upset. karena ada duel yang melibatkan pemain di kotak penalti, ternyata pelanggaran itu. Lah yang menarik udah ditulis 2-0 di TV, ternyata jadi 1-0 tanpa VAR Mas. Menarik. tanpa VAR. Atau berubah. Menarik. AFF terdepan. Enggak melihat video. Terus catatan yang menarik lain apa tuh? Kalau dari saya itu Yang kenceng lah ngomong lah. Laki gondrong lo. Laki gondrong jenggoten lo. jadi kalau dari saya itu pertahanan dari Malaysia ya terlihat dari awal, dari babak pertama terus hingga akhir itu konsisten sekali. Konsisten dari pertahanannya Malaysia itu beberapa kali diserang oleh lini depan Thailand itu cukup mampu lah untuk menahan gemburan dari Rasul Dangda dan kawan-kawan. Saya juga ngopi. Kenapa Motor 2 tak guys. Nah itu kalau menurut saya itu mengingatkan dari dari lini pertahanan Indonesia itu. Jadi kalau Ini pertahanan nanti Indonesia yang sekarang ini. Iya, yang sekarang. Jadi nanti kalau kita ketemu, misalkan Indonesia ketemu dengan Malaysia, itu timnas Indonesia mungkin agak kesulitan untuk mencetak gol seperti yang Piala AFF 2020 kemarin. Kan Kalau 4 gol kesulitan kemarin. mencetak gol tuh dari sejak awal Piala AFF. Kita kesusahan mencetak gol. Peluang banyak. Nah, itu terlepas dari finishingnya Indonesia yang Berbaik. Ada kalau di Malaysia ada pemain menonjol nggak, guys? Ya, Faisal Halim lah yang mencetak gol. Tadi itu kan sebenarnya perfect start buat Malaysia ya. Gol cepat 1-0, terus juga didukung pendukungnya, supporter di depan rumah sendiri, tapi memang setelah itu agak bertahan ya. Jadi Thailand langsung mengendalikan permainan. Di babak kedua itu sebenarnya Malaysia bisa cetak gol seperti kata Lukman tadi. Ya, tapi lagi-lagi VAR ya. Sebenarnya butuh VAR karena memang tadi itu sangat aneh menurut saya. Aneh. Cukup lama tadi. Cukup lama, terus diskusi dengan asisten wasit. Kebetulan orang Indonesia ya, Tarik Al-Kathir. Dia bilang ada pelanggaran di situ, padahal kalau kita lihat replaynya benar-benar nggak ada pelanggaran. Nggak ada pelanggaran. Kena sikutnya Titipong. Kena sikutnya kipernya Thailand sendiri. Kiper bener ya? Iya, Kiper Titipong. Jadi harusnya sih ya AFF lagi-lagi butuh VAR. Apakah VAR ini konspirasi? Nggak terlalu jauh kalau bikin konspirasi. Memang Kita butuh ulang.
Tapi tadi yang jelas sempat diskusi ya wasitnya dari Korea Selatan, Kim Taeyong kalau nggak salah namanya, sebelum menganulir sempat diskusi sama hakim garis, terus ke Tariq Al-Qatiri tadi ya terakhir yang menentukan apakah gol atau tidak, akhirnya dianulir karena dianggap pelanggaran dulu. Thailand gimana ini bisa kalah? Kemarin habis dari Phuket. wartawan. Padahal posisinya menang ya kan? Sebenarnya kalau secara statistik ya, kalau bisa dilihat, misalkan ya, ini mengutip dari berbagai sumber ya. Dari Google. Oh iya, dari Google. Dari Thailand secara permainan, kalau misalkan dilihat secara attackingnya ya, itu kayak mendominasi banget secara possession ball ya. Mungkin kalau misalkan lihat permainannya Malaysia, mungkin memang mirip-mirip Indonesia dengan mengantarkan counter attack. Cuma bedanya Indonesia finishingnya gitu. Nah, tapi yang perlu disoroti berarti kalau misalkan di sini sih catatannya ya, Thailand ini melepaskan 24 shot. Sementara 24 shot berbanding dengan Malaysia yang cuma 6 gitu. Nah, tapi shot on targetnya Thailand ini cuma 4. Berarti kan di sisi lain kayaknya Thailand juga entah defense-nya Malaysia yang bagus atau memang lini depannya Thailand yang kurang gitu. Ketularan kali ya. Nah gitu sih. Jadi kayaknya memang Malaysia bermain rapi lah kalau dilihat dari segi statistik, baik bertahan terus juga counter attack-nya, karena cuma 6 shoot tapi bisa on target 1 dan itu pun berbuah gol gitu. Di babak kedua tadi habis menit 60 tuh memang praktis dikuasai Thailand ya, nyerang terus juga satu keputusan lagi wasit tadi sebenarnya ada penalti ya, kemungkinan penalti untuk Thailand tadi di menit akhir tadi, tapi wasit menggubrisnya ya, tidak. Nggak ada protes ya dari pemain Thailand? Ada protes sangat keras, tapi tetap wasit tidak. Semua protesnya masih dalam koridor ya, koridor aman ya. Yang nggak aman tuh kayak gimana? Yang nggak aman tuh kayak gimana? Kayak kemarin. Gimana man? Serumpun tadi gimana kelakuannya man? Serumpun dengan musuh bersama. Kita lihat tadi kelakuan supporternya juga mirip-mirip ya, Man. Yang menarik kesabaran supporter Malaysia untuk mengeluarkan lasernya sih, Mas. Cukup sabar. Cukup ada lemparan botol. Itu kan mengingatkan kita kepada pas kemarin perilaku supporter tahun 2010 ya. Iya. Kalau itu kalau dilihat kaca gopal. Cukup tepat ya senternya menuju. Kalau ngeliat kelakuan kayak gini, kayaknya pengen timnas Indonesia lawan Malaysia di final nggak sih? Seru sih. Makanya dari awal kan saya bilang kita lanjutkan lagi derby Melayu. Udah cukup lama ya, nggak derby Melayu di final ya. Karena kan kita seringnya akhir-akhir ini kan panasnya sama Vietnam, sama Thailand. Nah, kita tumbuhkan kembali. Kita hangatkan rivalitas derby Melayu kan kemarin. Supporter Malaysia kan udah nyanyi-nyanyi ya. Ngongkong ini dari. Banding-banding gimana, Man? Oke, terus peluang Malaysia di Thailand ini pasti Thailand di mana? Mainnya di mana besok kandang Thailand? Tamasat Stadium. bukan Raja Manggala ya, tapi Tamasat Stadium. Tamasat Stadium pasti kan menyerang nih. Nah, gimana Malaysia akan mengantisipasi serangan Thailand dan mempertahankan kedudukan? Terutama kayak kalau dilihat Kencengan dari dikit lah. pertandingan tadi, Kita ini nggak punya mic. pertandingan tadi tuh efektif banget mematikan pergerakannya Teraton sama Sarah Yoyen. Itu kan dua kunci pemain Thailand. Nah setelah itu ya tinggal fokusnya, mungkin Malaysia akan bertahan ya, cuma masa Kim Pan Gun mau bertahan kan lucu ya. Tadi bertahan. Tadi akhirnya semua bertahan. Semua pasti bertahan, Pak. Sebenarnya keunggulan ada di pihak Malaysia ya, karena Thailand gagal mencetak gol tandang ya, berarti ya, praktis di laga ini berarti butuh menang ya, hasil menang ya. Menang dong. Enggak dua maksudnya harus selisih 2. Ya. Agak susah juga ya kalau ngelihat cara permainan Thailand kayak tadi, mungkin sulit juga membobol gawang Malaysia, tapi kita tunggu aja ya. Atmosfer pasti kan berubah ya. Pemain Malaysia juga mungkin tegang juga kalau main di Thailand, kita nggak tahu. Nah, makanya yang setuju derby Melayu kita bangkitkan lagi. Nah, komen. Yang menarik tadi babak kedua
masih panjang waktunya Mas. Cuma pelatih Malaysia langsung mengeluarkan 3 striker kalau 3 striker satu. Malah 2 striker satu ya, jadi semakin menyerang rencananya. Sergio Aguero mau menyerang. Sergio Aguero Main. Sergio Aguero Sergio. Sergio Aguero Rasa kemarin jadi streamer kalau sekarang pemain Twitch dia tuh. Ya, kalau Aguero yang itu mainnya di ASEAN ya masih mampu juga sih sebenarnya kayaknya. Ngawu. Terus kembali lagi sedikit ke Indonesia lawan Vietnam besok. Ini kan udah melihat, harusnya Sintayong melihat pertandingan ini kan. Iya, Harus. Sesama pelatih Korea juga Malaysia. Terus dengan pola permainan yang akhirnya bisa mengalahkan Thailand, sedangkan Indonesia kemarin 0-0 ya. Ya walaupun secara permainan oke lah bisa menahan Thailand, tapi Malaysia saja bisa mengalahkan Thailand. Nah, gimana ini? Apakah terpantik motivasi semakin lebih tampil menggarang di kandang Vietnam? Harusnya iyalah. Kan tetap target juara, terus juga ini tinggal satu langkah lagi lah ibaratnya kan, tinggal satu langkah lagi melangkah ke final, dan ya siapapun lawannya ya Malaysia atau Thailand nantinya tentunya harus dihadapi gitu. Ya, ini kalau timnas Indonesia bisa lolos ke final juga ini prestasi baru ya buat Sintayong ya. Ini Betul. 2 kali beruntun ya edisi Piala AFF mengantarkan timnas ke final. Dalam 10 tahun terakhir berarti yang paling bagus ya prestasinya Sintayong ya. Juara lah. final doang Kan, ya kan kita belum tahu. Kita lihat lawannya siapa dulu. Malaysia lah. Malaysia. Berani. Malaysia berani dong Malaysia. Kalau Thailand baru agak tapi kalau Malaysia berani. Tapi agak meragukan Malaysia kalau main di tandang deh. Kemarin lihat mereka lawan Vietnam sangat tertekan sekali. Itu Anda kalah. Mental. Nah, Masalah itu mental itu. besok bisa enggak? Ketika mental, kalau katanya tadi main di kandangnya Vietnam mainnya goyah, ya besok di kandang Thailand gimana ini? Makanya tetap Tapi perlu digarisbawahi juga Mas Begas, kemarin Malaysia main di Vietnam kurang bagus, faktor lapangan juga ya. Betul. Lapangan di Maidin Stadium kita tahu sendiri ya, agak Mengering. Rumputnya mengering. Habis buat konser Blackpink. Vietnam. Oh, Vietnam. Enggak dilewatin, enggak kesana. Oh, enggak ke sana toh. Enggak. Oh, kok kamu malah tahu? Ya, bling. Sampai mana tadi? Sahabat Blackpink. Rumput. Itu salah satu faktor juga. Kalau stadion Thailand kita tahu kan kualitasnya juga jauh lebih baik ya dari Vietnam. Jadi sekali lagi mental dan strategi sih yang akan menentukan siapa pemenang di leg kedua nanti. gitu. Ngantuk Mas Hendri. Saya masih membayangkan gimana derby Melayu di final. Pengen sekali. Pasti seru sekali, apalagi Indonesia Malaysia kan deket, rivalitas yang sekian lama udah meredup, ini panas lagi, enggak. Waduh, Sama-sama seru dari banget. Korea pelatihnya. Nah, itu juga. Terakhir derby Melayu juga mainnya di tempat netral ya. Nah, besok kan Singapura. laga tanda-tandangan. Away. Waduh, seru banget. Away dekat kalau away juga. Iya, minta dikirim. Siap-siap menuju ya. kan keren coba kalau bayangin Ultras Malaya sama supporter timnas Indonesia nyanyi ojo dibanding-bandingin. Seru banget. Gimana? Terus pelatihnya salaman. Nggak kayak? Ya. Oh ya, kemarin alasannya apa kemarin nggak salah Mas? Nggak tahu. Kalau Pribadi mungkin. katanya ada yang bilang masalah pribadi ya. Ya, Pak Hamzah bilang ada masalah pribadi, tapi memang Sintayong sudah menghampiri ya, kelihatannya kalau di video itu, tapi memang Pak Hamzahnya buru-buru dan langsung masuk ke lorong. Jadi kata dia ya tanyakan aja ke Pak Hamzah masalah apa. Takut kan? Takut. Bisa jadi. Bisa. Udah terakhir soalnya Pak Hangso. Habis ini kan minggat. Minggat dari Minggat Vietnam. dari Vietnam. Atau mungkin cyber yang masih tetap dilanjutkan sama Pak Hamzah ya, Karena masih leg 2 ya. karena masih ada leg 2 dan dia kan wajib sekali untuk melakukan cyber gitu. Wajar. Kayaknya emang gelisah aja ya orangnya.
nggak bisa diem ya kalau ngeliat perang. Yang menarik lagi ada cyber baru yang tadi dari media Vietnam kan. Wah, ini Ini. spesialis media Pengamat media Pesawat Vietnam. Indonesia Yang suka terlambat video. mendarat itu nggak tahu kenapa. Pesawat sewaan tapi Terlambat mendarat. Kabarnya kalau kabarnya. dilansir dari media Vietnam ini Mungkin cuacanya kurang baik. kan Bisa jadi nggak bisa jadi. latihan timnas. Jadi Iya. Oh, karena impactnya nggak jadi latihan. Hari ini nggak jadi latihan. latihannya di hotel. Di dalam lah. Harusnya di Oh, lapangan. di dalam. Gimana dikasih tempat latihan yang bagus gak ini? Wah, belum belum tahu. tahu. Belum dilatih ya. Belum tahu. Itu mungkin juga telat mendaratnya ini mas, sama apa? Apa? Bandaranya Diputer-puter. nggak diizinin mendarat, nggak dapat sinyal mendarat. Cybernya ya. Cybernya mungkin satu negara kan cyber. Terlalu melebar kita ini konspirasinya. Konspirasi lah. Sampai bandara juga kena ini. Aduh. Bahas-bahas pesawat. Gimana ada tambahan nggak? Nggak ada ya. Tapi yang menarik itu kinerja wasit ya selama Piala AFF. Jadi kan kemarin pas Vietnam musuh Malaysia Vietnam Malaysia atau kemarin Iya, yang grup. nah itu juga ada kontroversi. Terus kemarin Sikut. juga Indonesia dengan Vietnam. Thailand. Thailand. Yang kemarin Oh, yang Vietnam. Indonesia versus Vietnam. Indonesia Vietnam ya Indonesia Vietnam itu juga ada kontroversi. Omar Yakobi masih. Nah, Masih Iya, ingat Masih saya. ingat. nah terus yang hari ini juga ada kontroversi. Untuk netizen Malaysia, Kim De Jong nama wasitnya. Jadi kan nanti ketika kalau mungkin ya derby Melayu tadi yang dikatakan tadi. Wasit Purwanto wae lah. Jimmy Napitupulu Jadi saya. kan bumbu-bumbu intrik-intrik di dalam lapangan itu ditambahin dengan wasit ya kinerja wasit. ya Itu kan semakin menarik gitu. Oh, iya. Kayaknya lebih menjual seperti itu Kak. Apanya yang dijual? Sportainment. Hiburannya Hiburannya kan. hiburan. Kan menarik gitu loh, kalau panas kan menarik. Panas. Oke, gitu. Ada lagi yang patut kita bahas selain konspirasi? Konspirasi. Udah itu aja dulu. Oke, udah kayaknya itu aja. Kita tunggu besok leg kedua Indonesia dulu ya. Ya, Indonesia Vietnam dulu. Tanggal berapa kalau Indonesia? Senin. Senin 9 Januari 2023 pukul malam kayaknya. Malam kan. Ya 19.30 lah. Pokoknya malam tanggal 9. Setelah itu Malaysianya tanggal Besoknya 10. 11. 10. 10. Oh ya 10. Satu setelahnya. Nah 10 Januari. Kita tunggu siapakah yang akan melangkah ke final Piala AFF. Piala dunianya ASEAN. Yang paling bergengsi di Asia Tenggara. Penuh bumbu-bumbu. Pasti ada aja drama nih. Ya. Ya kayaknya udah cukup kayaknya ngopinya hari ini. Ya, udah. Saya masih setengah. Jangan lupa subscribe, komen-komen di bawah, ikut nimbrung yang kemarin seru sekali ya. Pancingan kita berhasil. Viralkan biar kita makin dapat banyak Apa? penonton maksudnya. Makin sering bikin konten juga. Ya. Oh, yang penting itu. Makin rajin. Makin Dan rajin makin. yang di atas juga seneng. Senang di atas. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe, komen, like, share ke semua. Serahlah kalian. Udah gitu aja. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.